Sebagai kota netral, kota Nanyuan sebenarnya telah mengalami cukup banyak konflik dan pertempuran selama beberapa zaman terakhir, namun sebagian besar hanyalah perkelahian kecil-kecilan. Meskipun selalu ada kekuatan gelap yang membunuh dan menjara secara rahasia, semuanya dilakukan secara diam-diam. Ratusan juta orang mungkin telah menghilang di suatu wilayah pada era tertentu. Atau mungkin selama jangka waktu tertentu, satu atau beberapa keluarga kekuatan menengah tiba-tiba dimusnahkan. Pembunuhnya tidak dapat ditemukan. Dan rumah tuan kota tidak dapat menemukannya meskipun telah dilakukan pencarian berulang kali. Kadang-kadang, beberapa kekuatan besar bersaing memperebutkan wilayah dan menyebabkan konflik besar, misalnya, pada tahun-tahun ketika masyarakat Tengkorak Zuo, salah satu dari 10 kekuatan gelap. Masih banyak masalah di daerah tersebut. Tapi ini hanyalah gangguan lokal. Namun sejak Qin Chen tiba di kota Nanyuan belum lama ini, terjadi keributan di seluruh kota Nanyuan. Dari waktu ke waktu, dan orang-orang di seluruh kota Nanyuan hampir mati rasa. Apa yang terjadi kali ini? Di wilayah kota luas yang tak berujung, banyak orang kuat dari kota Nanyuan naik ke langit, melayang di langit, dan menatap rumah gua distrik Yuan di kejauhan. Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, dan Yu Xin, penguasa paviliun Tianwei, juga ada di antara mereka. Itu, di bawah tatapan semua orang, tubuh dewa yang sangat besar terlihat tergeletak di seluruh wilayah Dongfu di distrik Yuanjia, memancarkan aura kuno dan dingin. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, kekuatan kursif yang menakutkan menghilang seolah-olah itu nyata, membuat tubuh semua orang gemetar tanpa sadar. Kaisar tertinggi, dengan aura yang begitu menakutkan, ini jelas merupakan kaisar puncak, dan dilihat dari posturnya. Sepertinya lawannya telah dikalahkan langsung dari gua Qin Chen. Itu adalah Sage Agung Chuji. Itu adalah Sage Agung Chuji. Tuan rumah Yuxin dan kepala pelayan saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Apakah ini orang bijak yang gagal dalam serangan diam-diamnya dan dikalahkan? Mata kedua orang itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Huff, kamu berani sekali, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Siapa yang memintamu untuk membunuhku? Ledakan. Ketika semua orang terkejut, suara dingin keluar dari gua yang hancur, dan kemudian sesosok tubuh perlahan terbang keluar, itu adalah Qin Chen. Matanya dingin dan tenang, dan di samping Qin Chen, Saroye mengikutinya dari dekat, matanya menyala. Menatap dengan penuh semangat ke Sage Agung Cucong di depannya, dengan cairan kristal mengalir dari sudut mulutnya. Wow! Grid Sage Cumon berdiri dengan tergesa-gesa. Dengan ekspresi sangat terkejut dan marah. Dia langsung menelan pil kaisar penyembuh. Segera, otot yang patah di lengannya diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Qin Chen menyipitkan matanya dan tidak menyangka pembunuhnya memiliki pil seperti itu. Saat Grid Sage Chu sedang memperbaiki tubuh fisiknya, dia menatap dingin ke arah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari kota Nanyuan yang sedang menonton dan mengagumi dari kejauhan. Dengan mata elang, sungguh memalukan dan terhina. Dalam sejarah pembunuhannya, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Jangan bicara, lalu aku sendiri yang akan menangkapmu dan menyiksamu. Melihat Grid Sage Chu terdiam, Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, mengulurkan tangannya yang besar, dan wow, itu berubah menjadi tirai langit dan menamparkan keras Grid Sage Chu. Ini seperti menamparkan lalat. Kamu bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. The Grid Sage Chu mengeluarkan raungan pelan. Matanya dingin dan tegas, dan sosoknya tiba-tiba kabur sejenak. Berdengung. Dalam sekejap, lusinan sosok muncul di langit dan bumi,
masing-masing sosok memancarkan aura yang menakutkan. Masing-masing dari lusinan sosok ini tampak seperti tubuh aslinya, menusuk Qin Chen. Dengan pukulan yang mengerikan. Bum 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 bum. Kekosongan berguncang, dan di bawah murka Sage Agung, serangan yang tak terhitung jumlahnya mengandung kekuatan yang menakutkan. Bumi menggabungkan jalan besar langit dan bergabung bersama dalam sekejap, dan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Tertawa. Saat lusinan serangan ini bergabung, kekuatannya menghancurkan bumi dan menakutkan. Jeritan keras terdengar dari kehampaan, begitu keras hingga seolah-olah mengoyak jiwa seseorang. Hah! Melihat serangan yang masuk, Qin Chen mengangkat alisnya sedikit. Dia layak menjadi pembunuh utama Tian Waitian. Pukulan mengerikan ini telah mencapai tingkat serangan 4 kaisar besar dunia bawah, seperti Kaisar Netherworld. Disayangkan, mata Qin Chen acuh tak acuh, dan dia mengulurkan tangan besarnya untuk langsung menutupi pukulan. Mengerikan itu. Ledakan. Telapak tangan besar itu seperti langit di atas yang runtuh, dan masing-masing dari kelima jarinya mengalir dengan kekuatan penghancur, seperti dunia memasuki akhirnya, memancarkan aura kehancuran. Bang! Serangan mengerikan itu bertabrakan dengan telapak tangan Qin Chen, dan suara gemuruh yang keras bergema di seluruh dunia, membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang melanda ke segala arah. Dengan suara gemuruh tersebut, banyak gua di seluruh area Yuanjia meledak di tempat. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan dan mencekik. Jika orang-orang yang tinggal di sekitar gua tidak melarikan diri dengan panik sejak awal, tidak akan ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di sini hanya karena serangan ini. Namun kekuatan mengerikan itu masih menyebar dengan liar di kota Nanyuan, menimbulkan dampak yang mengerikan. Mundur. Cepat mundur. Di bawah pandangan ngeri semua orang, banyak bangunan di seluruh kota Nanyuan runtuh. Beberapa orang kuat yang mundur perlahan-lahan hancur di tempat, hanya menyisakan jiwa-jiwa yang melarikan diri ketakutan. Berdengung. Selama pertarungan antara keduanya, formasi pelindung di kota Nanyuan perlahan terbuka dan dengan cepat menyelimuti dunia. Siapa yang menjadi liar di kota Nanyuan kita? Gemuruh teriakan marah datang dari arah istana Tuan Kota. Di bawah pengawasan semua orang, Mo Yunkui, Istana Tuan Kota, dan orang-orang kuat lainnya naik ke langit satu persatu. Mereka baru saja mengerahkan seluruh formasi kota Nanyuan untuk menghadapi Qin Chen dan yang lainnya ditindas dengan kejam. Ledakan. Banyak pilar formasi dimobilisasi secara ekstrim pada saat ini, dan kekuatan formasi tingkat kaisar puncak melonjak seperti tsunami besar, menekan semua orang di area ini dengan parah. Hah! Qin Chen mendongak dan segera merasakan kekuatan semegah gunung, yang menekannya dalam sekejap. Bukan hanya dia, tapi Grid Sage Chuji di seberangnya juga sangat tertekan. Satu sisi adalah serangan dari pembunuh tingkat kekacauan Tian Waitian, dan sisi lainnya adalah serangan dari Qin Chen. Kekuatan kedua belah pihak masih saling bertabrakan, dan keduanya seimbang. Pada saat ini, kekuatan pihak ketiga bergabung, yaitu kekuatan Istana Tuan Kota. Di bawah serangan sembarangan, aliran kekuasaan kaisar di kedua badan tersebut terpengaruh sampai batas tertentu. Menarik. Qin Chen mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak menganggapnya serius di wajahnya. Meskipun formasi Istana Tuan Kota ini berada di tingkat kaisar puncak, itu masih lebih lemah daripada formasi langit terlarang 9 dunia bawah yang dimiliki Qin Chen, terlihat di dunia bawah. Itu bahkan lebih rendah daripada formasi blokade 10.000 Dao di Gunung Hun Yue, jadi Qin Chen tentu saja tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi dia masih berpura-pura memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan dia mengerang tertahan,
seolah-olah sebagian dari kekuatan di tubuhnya diblokir oleh kekuatan formasi. Mo Yunkue, ada seorang pembunuh di sini untuk membunuhku. Mengapa kamu, Istana Tuan Kota, tidak mengambil tindakan? Qin Chen menoleh, melihat ke arah Istana Tuan Kota, dan berbicara dengan dingin. Saudara Qin, musuhnya terlalu menakutkan. Kami hanya dapat mengendalikan formasi kota Nanyuan untuk membantu Anda menekan orang ini. Saya harap Saudara Qin akan memaafkan saya. Tuan Kota Mo Yunkue buru-buru meraung, dan pada saat yang sama, dia galak pada orang kuat lain di sekitarnya. Dia berteriak, semuanya, silakan mundur. Ledakan. Di Istana Tuan Kota, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Mo Yun membakar asal-usul mereka dan bergabung ke dalam formasi. Dalam sekejap, awan gelap menyelimuti seluruh kota Nanyuan, dan kekuatan mengerikan dari formasi tersebut menyapu segalanya seperti akhir dunia. Hancurkan. Qin Chen mendengus dingin. Di bawah tekanan formasi, kekuatan kaisar tiba-tiba meledak di tubuhnya. Dan aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang! Bang! Serangan mengerikan dari Grid Sagechu akhirnya hancur dan sepenuhnya dimusnahkan di bawah kekuatan penghancur telapak tangan besar Qin Chen. Panggilan. Telapak tangan besar itu lewat dan menamparkan pipi besar Sagechu Chong dengan keras. Separuh dari wajahnya segera hancur, dan dia terlempar dengan keras, menghancurkan area di belakangnya menjadi reruntuhan. Pembunuhnya ditampar oleh Qin Chen. Semua orang di kejauhan menunjukkan keterkejutan. Semua orang dapat melihat bahwa master yang menyerang Qin Chen kali ini begitu kuat sehingga dia bahkan lebih kuat dari Sage Agung Yilong. Tanpa diduga, dia masih bukan tandingan Qin Chen. Matilah kaisar ini. Qin Chen mengulurkan tangan besarnya dan meraih Grid Sagechu yang jatuh ke tanah. Dan pada saat tangan besarnya hendak menangkap Grid Sagechu, panggilan. Sosok orang bijak Cumon tiba-tiba melompat, dan sosoknya tiba-tiba tumbuh kembali. Ledakan. Sosok agungnya berubah menjadi seukuran langit dalam sekejap. Kakinya menginjak dasar dan langsung meledakkan seluruh area gua. Menggabungkan. Ledakan. Energi di sekujur tubuhnya menyembur dan mengalir. Dan nafas dihembuskan dari setiap pori, membuat suara seperti peluit. Otot-otot di tangannya menggeliat. Seperti tikus, seperti dua pilar raksasa kekacauan. Menjepit lengan Qin Chen di kehampaan. Tidak, Saudara Qin terjebak. Cepat, bantu Saudara Qin menekan musuh. Mo Yun dan orang lain di kejauhan melihat ini, mata mereka bersinar, dan mereka membakar asal-usul. Mereka secara langsung, berevolusi menjadi formasi yang menakutkan, yang sangat menekan Qin Chen dan Sagechu yang agung. Ledakan. Qin Chen hanya merasa seluruh tubuhnya sedang ditekan oleh gunung besar. Di satu sisi adalah Sage Agung Cucong, dan di sisi lain adalah penindasan formasi Istana Tuan Kota. Dan pada saat ini, Basu berguncang, dan dalam kehampaan yang tak berujung, sungai kegelapan tiba-tiba muncul. Sungai-sungai ini memancarkan kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar. Mengalir dari segala arah, dan langsung menyelimuti Qin Chen. Kehampaan tiba-tiba aura. Ledakan. Dunia Long River of Night sangat luas dan menakutkan. Seperti dunia gelap independen yang menekan Qin Chen. Dalam kegelapan, sosok tiba-tiba muncul, dengan mata dingin, seolah-olah dua alam semesta kecil terus-menerus dihancurkan di kedalaman matanya, dan itu terkunci pada Qin Chen untuk sesaat. Sosok itu mengangkat tangannya, dan sungai kegelapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi pedang kegelapan raksasa yang mencapai langit. Dia mengayunkan pedang hitam yang beriak, merobek dunia, dan mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Menghancurkan. Bersamaan dengan teriakan dingin dan ganas ini,
Cahaya pedang yang dapat membelah alam semesta menghantam Qin Chen dengan keras.